Bismillahirrahmanirrahim. Fangzur makoni tenano siro, perhatikan kamu kaifa hale kaya opo. Kaifa hale kaya apa ikhtalafa jadi beda. Zalika opo mengkono-mengkono penampilan duniawi. Sesuatu yang kelihatannya duniawi tapi nilainya menjadi beda. Kawin, kayaknya seneng-seneng, enak-enak aja. Orang kawin tuh. Maka Kanjeng Nabi sampai dicurigai oleh orang barat, bagaimana mungkin seorang Nabi suka kawin? Yaitu karena penampilan kawin nikah itu kelihatannya seneng-seneng aja. Dianggapnya seneng-seneng, nikmat-nikmat. Padahal dibalik itu kan niat seorang Nabi beda daripada umumnya wong kawin. Beda dari niatnya umumnya orang kawin. Orang kawin zaman sekarang asal kawin-kawin aja. Punya anak gak jelas. Ya artinya gak mau mendidik, gak mau mendidik, gak mau apa gitu. Di anu aja, gak tanggung jawab. Di lalaworo. Punya istri ya sepadu asal duwe rabi seneng-seneng. Tidak diatur agamanya atau nyapanya, sepadu asal seneng-seneng aja. Tapi Nabi beda. Nikahnya Nabi beda dengan nikahnya umum manusia. Beda meskipun kelihatannya seneng-seneng nikah tuh atau makan itu, tapi nilainya menjadi berbeda-beda. Tergantung bagaimana manusia mengelolanya. Bil qasdi kelawan tujuan niatnya. Loh, niatnya apa? Kalau perkara haram ya mutlak nggak bisa dibikin jadi bagus. Ibaratnya telepong supaya suci, gimana ya nggak mungkin. Nggak mungkin jadi suci. Telepon maksiat ditujukan buat supaya semangat. Minum narkoba biar semangat ibadahnya ya tetap aja nggak boleh. Maka ini Kiai Barseso ini orang yang ahli ibadah tapi nggak ngerti ilmu. Digoda oleh setan supaya ibadahnya tekun. Gimana caranya? Caranya minum arak. Ya itu tambah ngawur jadinya. Nggak bisa ditujukan dengan untuk niat yang baik-baik. Kalau sudah haram, murni haramnya nggak bisa ditujukan untuk niat baik. Nyolong, merampok, tujuannya untuk disedekahkan, ya nggak bisa. Ingin bersedekah kepada orang lain tentu dengan harta yang baik-baik juga. Maka zakat itu nggak wajib bagi para pelaku maksiat. Misalkan koruptor, berapa zakatnya? Nggak usah wajib zakat, nggak ada zakat, nggak usah ikut-ikutan zakat. Koruptor kok mau zakat, nggak usah. Kewajiban kamu kembalikan itu duit, bukan untuk zakat. Mau infak, mau apa, bangun masjid, nggak sah, nggak boleh. Dikasih ke orang, dikasih ke anak yatim, dimakan-makan gitu, mayoran, nggak usah, nggak ada zakatnya. Zakat itu kan untuk membersihkan apa yang kotor. Itu murni najis, duitnya murni najis. Kalau tadinya mutanajis sih masih bisa disucikan. Sarung kena najis ya dicuci, bisa suci lagi. Tapi kalau telepon mensucikannya gimana? Nggak bisa. Tuh bedai antara barang halal dengan barang maksiat. Kalau barang maksiat, duit korupsi, tidak usah dizakat-zakati. Kewajibannya bukan untuk zakat, tapi sana bayar, dikembalikan ke negara. Kamu mencurinya dari mana? Dari negara, kembalikan ke negara. Gak usah sok berzakat, gak usah sok berhaji. Tuh. Gak usah untuk haji, gak usah untuk zakat, gak usah. Tapi kalau yang halal itu tergantung bagaimana niatnya. Faidan dengan demikian keterangan yang lalu itulah ad-dunya utawi kang aran dunya hadzu nafsika. Iku kesenangan awake sira. Kesenangan al-ajilu kang cepet. Kesenangan, kepentingan yang saat ini juga tidak ditunda-tunda. Alladzilah hajata kang ora ono keperluan iku maujud ilaihi maring hadzil ajil li amril akhirati kanggo urusan akhirat. Tidak ada urusan untuk akhirat ya hanya untuk bergaya-gaya gitu saja. Senang-senang murni yaitu duniawi. Wa yu'abbaru lan ditembungaken anhu saking hadzu nafsika al ajil bil hawa kelawan istilah hawa nafsu.
Wa ilaihi lan iku maring al hawa al isyaratu utawi isyarah biqaulihi kelawan dawuhi Allah taala wa nahan nafsa adil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa nahalan nyegah sapa wong an nafsa ing hawa nafsu ing nafsu dicegah adil hawa saking kesenengane fa innal jannata moko setuhune surga hiya yo jannah al ma'wa iku panggonane. Wa majami'ul hawa utawi himpunan-himpunane hawa nafsu khamsatu umurin iku 5 pira-pira perkara. Wa hiya utawi khamsah ma iku perkara jama'a kang ngumpulaken hu ing ma Allahu sapa Allah taala fi qoulihi ing dalam dawuh Allah taala rupane innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ini namanya dunia nih. Innamal hayatu ang pasti utawi urip ad dunya ing dalam dunia kehidupan yang kedunian laibun iku main-main tidak tentu arah, main-main tidak jelas, main-main tanpa tujuan yang membangun akhirat. Tapi kalau main-main tujuannya untuk akhirat ya nggak masalah. Rasulullah sendiri menyuruh kita berkuda kan main-main. Berkuda disuruh oleh Rasul, suruh berkuda supaya renang. Orang mukmin tuh supaya pandai berenang, napasnya panjang. Ayo silahkan renang yang jauh, yang sehat. Berkuda, memanah tuh, menembak itu kan mainan senapan itu kan. Itu kan main-main, tapi Rasul yang menyuruh. Orang mukmin disuruh oleh Rasul untuk apa? Berkuda. Pandai berkuda, pandai berenang. Maksudnya apa? Supaya sehat sehingga ibadahnya tidak loyo. Maksudnya itu. Kelihatannya main-main, tapi kalau tujuan berkuda supaya gagah-gagahan, wah itulah laibun. Kalau hanya sekedar tujuannya gagah-gagahan, pamer di hadapan kawan-kawannya, saya punya kuda bagus, saya punya kendaraan bagus, ya gitu-gitu aja. Walahwun lan yo moregan aja, lelahan. Wazinatun lan hiasan, bagus-bagusan apa itu? Bagus-bagusan kendaraan, rumah. Kalau ditujukan untuk itu ya termasuk duniawi, nggak ada nilainya sama sekali. Wa tafakhurun lan bangga-banggaan bainakum ing dalam antara sira kabeh. Wa takathurun lan ake-akean, sugih-sugihan. Balapan kaya, balapan sugih. Kamu sekarang kerja di mana? Di sana. Gaji kamu berapa? Alhamdulillah saya sih gajiannya ya tidak banyak sih. Cuma itu aja, 50 juta gajian saya itu. Takatsur, nggak usah dibilang-bilangin, nggak usah diomong-omongin gajinya berapa. Takatsur, nggak usah panas-panasan. Fil amwali ing dalam piro-piro anak, wal auladilan ing dalam piro-piro harta ya amwal, ing dalam piro-piro banda harta wal auladilan piro-piro anak. Anak kamu berapa sekarang? Waduh, jadi kamu baru punya 1 anak tuh, masya Allah. Itu namanya bikin orang kecil hati. Mau anaknya banyak bagus, mau anaknya 1 bagus, nggak punya anak pun bagus. Laki-laki semua bagus, perempuan semua bagus, dicampur-campur pun baik, bagus semua. Nggak usah panas-panasan. Ini si panas baik. Masya Allah kita anak kita bisa titik kan si anaknya pirang-pirang sewot. Sedih. Saya sih nggak punya anak. Mereka sudah punya banyak anak, sedih. Dongeng wis dikasih anak banyak, repot lagi. Aduh, repot sekali ngurus anak. Penghasilan saya nggak seberapa, anak saya 12. Penghasilan saya nggak seberapa, anak saya 12. Padahal kemampuan saya tuh idealnya 3 aja anak tuh. Langsung jampuan anaknya dikurangi. Tidak menutup kemungkinan begitu. Jangan sembarangan orang ngomong tuh Gusti Allah tuh, aduh. Manusia sukanya ngeluh.
Dikasih anak sedikit ngeluh, dikasih anak banyak ngeluh, dikasih anak banyak ngeluh lagi. Saya nggak kuat, ya dikurangi oleh Gusti Allah. Mati satu anaknya misalkan, sedih lagi. Manusia itu ribet, serba ribet. Manusia ini serba ribet. Nggak punya istri, sedih. Masya Allah, kawan-kawan sudah punya istri, punya anak. Saya belum punya istri. Dikasih istri sedih lagi. Repot manusia itu. Jadi bukan Gusti Allah yang bermasalah. Yang bermasalah ini otak manusianya ini, hati manusianya ini. Selalu nggak nerima. Ya dinikmati sajalah, disyukuri saja. Barangkali belum punya anaknya, disyukuri. Alhamdulillah. Hidup saya bisa lebih fokus, bisa lebih ini. Punya anak satu, alhamdulillah. Punya anak dua, alhamdulillah. Anaknya banyak, jangan takut rezeki. Jangan takut kehilangan rezeki. Masalah anak. Anak sudah bawa rezekinya masing-masing lah. Wal a'yanu utawi piro-piro perkara, piro-piro kahanan, hal-hal alati tahsulu kang muncul minha saking a'yan hadhil khamsatu opo ikilah limang perkara sab'atun iku pitu yajma'u kang ngumpulaken ha ing sab'ah qauluhu opo dawuhe Allah Ta'ala zuyyina lin nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Zuyyina dihias-hiasaken, dikatonaken bagus. Maksudnya diperlihatkan menjadi bagus, nikmat, mempesona. Zuyyina ku diperlihatkan secara mempesona. Linasi maring menungso hubbus syahawati opo cinta piro-piro syahwat. Itulah dunia. Cinta piro-piro syahwat. Cinta duniawi, syahwat. Tapi syahwat itu kalau diarahkan secara baik, ya jadi ibadah. Maka para sahabat bertanya, ayaqdi ahaduna syahwatahu walahu fihi ajrun. Ya Rasul, apakah mungkin seseorang itu melampiaskan syahwat biologisnya? Itu kan Masya Allah ya, kelihatannya tuh gimana, jauh dari pengimaman masjid kan. Ya orang kawin, hubungan biologis, hubungan intim, itu kan tidak gelar sejadah, tidak berpuasa, tidak tawaf. Ya kalau orang hubungan intim, sholat-sholat ya batal, puasa-puasa ya batal, haji-haji ya batal. Artinya kesannya sangat bertolak belakang. Hubungan intim dengan ibadah itu sangat bertolak belakang. Maka sahabat bertanya, ayaqdi ahaduna syahwatahu walahu fihi ajrun. Apa orang itu bisa melampiaskan syahwat biologis sementara dia dapat pahala, dapat nilai ukhrawi? Sholat kalau melakukan hubungan intim gitu batal tidak? Batal maning. Tidak batal lagi. Sekedar menyentuh istri sendiri sudah batal. Apalagi sampai dikep, merangkul, ngambung, wah ya sudah batal, ya batal sudah. Puasa ya batal juga. Sampai hubungan intim, bahkan dendanya sangat tinggi. Puasa Ramadan kok sampai menggauli istrinya, itu berat sekali hukumannya. Selain harus mengqadai, dia wajib bayar kafarat. Kafaratnya kalau sekarang memerdekakan budak sudah nggak ada budak. Kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi orang sampai hubungan intim dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, itu selain mengqadai, dia wajib bayar kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau kemudian ada yang batal, ya mulai lagi dari awal lagi. Berat kan? Kalau tidak mampu gitu, wajib memberi makan 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun. Itu wajib bikin berkat selamatan
selamatan apa? Ya tadi bulan Ramadan tahun kemarin kebablasan itu saya awalnya si itu yang cuma main-main sama istri kebablasan. Lah ini kan terlalu jauh kan. Berarti sifat duniawinya begitu tinggi. Orang nikah nih, orang kawin nih, sifat duniawinya begitu tinggi. Tapi itu masih ada kesempatan dapat pahala. Masih tetap ada pahala. Orang kawin itu tuh ada pahala. Kalau diniati, niatnya benar. Niatnya supaya meneruskan generasi orang Islam. Kalau orang Islam tidak kawin, nanti siapa yang meneruskan agama Islam ini? Jadi niatnya itulah. Siapa yang memelihara agama ini kalau bukan orang Islamnya sendiri? Jadi diniati begitu. Kalau tidak ada niat apa-apa ya itu duniawi. Kawin itu duniawi. Kalau tidak dikasih niat yang benar. Jadi niatnya nikah itu ya termasuknya untuk melestarikan agama Islam ini supaya lestari. Ada yang estafet, ada yang meneruskan, supaya memberikan nafkah kepada keluarga, dan itu ibadah. Supaya mendidik anak cucunya, itu kan ibadah. Jadi begitu qabil itu saja sudah ibadah, betul-betul ibadah. Tapi kalau nggak ada niat apa-apa ya, nggak, itu qabil itunya tidak ada nilai spiritualnya, tidak ada. Cuma ada mending-mending gitu. Kalau orang kawin ada sedikit mending. Jadi ada pelampiasannya ke situ. Tidak ngamprak kemana-mana. Tidak ngamprak kemana-mana. Rada aman gitu, rada aman posisinya. Itu hubus syahwat tuh. Sifatnya duniawi itu cinta terhadap syahwat. Khususnya perut dan yang di bawahnya perut. Tapi yang bikin ramai dunia ya memang syahwat itu. Kalau nggak ada syahwat, ya tidak terbangun, tidak ada dinamika kehidupan. Mati semua kalau manusia nggak ada syahwat. Laki-laki nggak cinta perempuan, perempuan nggak cinta laki-laki, ya sudah hidup sendiri-sendiri, mati habis, nggak ada keturunannya. Nah ini, jadi adanya syahwat itu rahmatnya Gusti Allah untuk meneruskan kehidupan di muka bumi. Ya rame kabeh gara-gara syahwat tuh, rame semua. Tukang rias pengantin ya rame, tukang diesel rame, itu semua rame semua. Tontonan wayang ya rame, akhirnya wong dagang-dagang ya ikut nimbrung ke situ, orang hajatan rame semua. Ekonomi terbangun, sosial terbangun. Tapi kalau hanya tujuannya nggak ada tujuan apa-apa ya nggak ada nilai ibadahnya. Cinta syahwat minan nisa'i, saking piro-piro wong wadon, cinta terhadap perempuan, cinta kepada perempuan. Wal banina, lan piro-piro anak, seneng dengan anak. Kalau kemudian ya dilalahnya orang tua senang kepada anak. Kalau nggak senang pada anak, wah ya sudah, terlantar ini bocah-bocah. Kalau dihitung-hitung secara hitung-hitungan orang kerja, orang yang namanya anak itu cuma bikin repot kan. Cuma bikin repot aja. Ngasihnya ke kita apa, nyumbang apa, kitanya ngasih makan terus-menerus. Karuane ngupai duit neng kuli kan. Misalkan tukang pijat capek semua, dipejeti anak paling-paling kemampuannya berapa menit. Karuane kita panggil tukang pijat, ayo sampai 2 jam 3 jam juga mau aja dia. Kuat karuan, ngupai duit ya wis ana tapake. Kadang anak tuh ya itu menggawe apa, ngrewangi apa nih wong tua lu, ngrewangi apa? Karuan bayar wong senjen. Karuan bayar wong senjen. Tapi Gusti Allah yang memberikan perasaan rahmat ke dalam hati orang tua untuk mengasihi anaknya. Lamun dihitung secara untung-untungan, untung bayari wong senjen. Beli kejagan, wis beli kejagan.
dijaga. Kongkon mejeti bae paling-paling kekuatane pirang menit. Kalau jejaluke, masyaallah, jejaluke. Dume wis mejeti, jejalukan. Karuane ngundang tukang urut. Ya berusaha anak maning kalau secara perhitungan materialistis. Jadi yang mengatur orang tua itu ngasih ke anak itu ya Gusti Allah. Wal qanatiri lan piro-piro harta yang menggudang, lan pirang-pirang gudang, qanatir. Wal qanatiri lan pirang-pirang gudang al muqantarati kang digudang-gudang. Bergudang-gudang minaz zahabi saking emas, wal fiddati lan perak. Dilalahnya orang cinta juga pada duit. Cinta pada duit itu. Aku cinta rupiah di zaman pengen kaya ana nembake aku cinta rupiah, padahal rupiah selalu inflasi dan inflasi. Kadang-kadang sedih, masya Allah, aku sudah setia pada rupiah, tak tabung-tabung, kok jadinya inflasi itu. Kadang-kadang masya Allah kumpul. Ya memang sengaja Gusti Allah memberikan kecintaan manusia kepada emas dan perak supaya untuk menjaga kestabilan ekonomi. Wal khaili lan jaran-jaran al musawwamati kang ditandai. Waduh. Supaya memeriahkan dunia tuh Gusti Allah itu. Lamun dideleng-deleng si kuda yang bertanda kuda Australia yang badannya hitam tapi di dahinya ada putih jelaret gitu tuh. Ada putih jelaret atau kakinya sampai sedengkul putih semua. Nah, itu kuda yang elit itu namanya. Kuda yang elit. Padahal ya sama-sama kuda itu kan, tapi kenapa kok sampai orang tuh senang kepada kuda-kuda yang elit, kendaraan yang mewah-mewah. Padahal si kaleng-kaleng aja kan, mobil kan juga kaleng. Yang dibentuk-bentuk cuma kaleng aja, tapi orang tuh pada seneng. Cuma beda cat, cuma beda merek, gitu-gitu aja sih. Tapi dibikin seneng oleh siapa yang bikin senengnya? Gusti Allah itu. Supaya memeriahkan dunia, memeriahkan dunia. Wal an'ami lan piro-piro hewan raja kaya. Zalika utawi kabeh mengkonon wanita, anak, harta, emas, perak, kendaraan, ternak, aset, mataul hayati iku fasilitas urip ad-dunya ing dalam dunia. Itulah yang membuat kehidupan menjadi semarak, ramai. Sengaja Allah mengerahkan nafsu syahwat kepada manusia. Innama ju'ilati syahawatu lidu'afai ibadi liyasta'inu biha ala ta'ati wa ammal aqwiya falaysa lahum asyahawat. Jadi Allah memberikan syahwat dunia itu kanggo genjrek, diberikan untuk hamba-hambaku yang lemah, agar hambaku yang lemah itu dengan menggunakan fasilitas duniaku ini menjadi kuat dalam ibadah. Agar menggunakan fasilitas dunia silahkan, tidak dilarang tuh kan. Makanya kan para nabi itu ada yang kere ya ada, yang kaya raya pun ada. Kayak Nabi Sulaiman kaya raya. Kudanya waduh bermerek semua, kudanya elit semua. Kalau zaman sekarang mungkin kayak Sultan Brunei barangkali lah ya, barangkali. Mobilnya kayak showroom berapa ribu itu ya, mewah semua, bukan mobil odong-odong. Wal khailil musawwamah. Tujuannya untuk digunakan kebaikan, bukan untuk bergaya-gaya, bukan untuk nampang-nampang, bukan untuk pamer-pamer, ya sekedar kanggo kendaraane wong urip.
Ya kiai-kiai dulu itu juga begitu, kayak Ki Idris Kempek, ngerawati duitku, ngerawati. Kebo ya duwe, sawah ya duwe. Tapi bukan untuk foya-foya. Bukan untuk pamer-pamer, bukan untuk pamer-pamer. Ya kan gue ibadah itu, gue bawa Ki Idris Kempek lu kan bolak-balik di Mekah terus kan. Saking sugiye kan. Bolak-balik. Ya ngerawati dunia, tapi tujuannya begitu. Tujuannya untuk ibadah, liyasta'inu biha ala ta'ati, supaya mereka menggunakan fasilitas dunia untuk ibadah. Supaya beli kitab, ya kan kanggo duit, supaya berilmu kan kita perlu bacaan kan. Bacaan kitab, buku, kanggo ngaji. Kitab itu kan dapat beli, masa nyolong di toko kitab. Bukannya kita nggak punya duit, padahal saya ingin pintar ngaji, saya nyolong aja. Lah, ini nggak boleh gitu. Nggak boleh nyolong di toko kitab, ya bayar beli kitabnya. Jadi ibadah itu ada memerlukan biaya juga, iya. Zakat itu supaya bisa zakat, silahkan. Punya harta, punya duit, tujuannya biar bisa zakat, biar bisa zakat, biar bisa haji. Senang biar bisa haji, biar bisa zakat. Karena orang yang zakat itu berarti orang-orang pilihan itu kan. Orang bisa zakat, orang bisa haji, ya bisa ngaji, itu orang-orang yang iya, maka bukan ya memerlukan kekuatan gitu, memerlukan kekuatan. Kalau tidak kuat tidak usah ikut-ikutan, nggak apa-apa. Saya nggak punya duit untuk zakat, ya sudah nggak usah ikut-ikutan zakat. Haji pun tidak usah ikut-ikutan haji, memang nggak ada. Tapi kalau ikut kan lebih gagah, lebih senang kan. Ibarat jadi Kopassus. Tenaga saya pengen jadi Kopassus, tapi gigi saya ompong, ya sudah nggak usah. Tapi tenaga saya letoy, ya sudah nggak usah. Tapi kalau misalkan keterima kan lebih bangga. Ibaratnya kan gitu. Ibaratnya gitu. Jadi untuk menjadi Kopassus nggak ada paksaan, nggak ada paksaan. Tapi seandainya masuk, itu kan kebanggaan. Ya, setidaknya senang gitu kan, ada perasaan senang. Zakat itu tidak dipaksa orang zakat. Kalau memang belum ada ya nggak usah ikut zakat, nggak usah ikut zakat. Tapi kalau seandainya bisa zakat, itu kan berarti ada satu prestis. Meskipun ya tentu nggak usah dibicarakan ke orang-orang kan. Maksudnya prestis itu bangga. Alhamdulillah Gusti Allah memberi kesempatan saya untuk bisa zakat. Alhamdulillah Allah memberi kesempatan saya bisa haji. Ini kan. Iya. Punya kekayaan itu bukan wingin-wingin ada yang bahas dunia pun dijelek-jelekin terus oleh Imam Ghazali. Maksudnya bukan secara mutlak sih ya. Boleh jadi orang kaya, tapi sekedar jadi kendaraan, Fakad arafta moko temen ngerti sepusira anakul lama ing setuhune saben-saben perkara huwa kang utawi ma lillahi iku karena programe Gusti Allah. Meskipun kelihatannya bersifat duniawi, dipandang mata itu bersifat duniawi, kayak orang kawin. Contohnya kawin itu duniawi, pengen seneng-seneng, pengen bulan madu, kayaknya seneng-seneng aja. Hawanya orang kawin kayak orang seneng. Tapi tujuannya lillahi, tidak dilihat oleh mata manusia bahwa tujuan dia kawin tujuannya apa. Nah ini kan falaisa moko iku ora ono apa mah ora ana iku minat dunia iku setengah saking dunia. Bukan duniawi, bukan kedunian. Kawinnya bukan kedunian. Ibadah qabiltunya adalah ibadah. Wa qadru daruratil quti, utawi ukuran kebutuhan pokok makanan,
utawi kadar darurat makanan, utawi kadar darurat makanan, wa ma lan perkara yo harta la buddha kang ora kena ora kang kudu minhu saking kut bayane min maskanin minhu saking kadar ya qadru minhu saking kadar bayane min maskanin saking umah wa malbasin lan sandangan huwa ya qadru darurah lillahi iku karena Gusti Allah. Itu sifat ukhrawi. In qusida lamun dimaksudkan, lamun ditujukan bihi kelawan kadar darurat wajhullahi apa keridoan Gusti Allah. Wal istikharu utawi akeh-akehan minhu saking kebutuhan pokok. Ya kelambi kan sing penting sudah ada kan baju nih. Tapi gayanya kalau bukan baju sutra saya tuh nggak mau sih. Kulit saya tuh maunya yang sutra-sutra aja, yang kira-kira harganya 2 juta bajunya itu, yang di butik. Ya kalau di toko-toko biasa nggak mau, apalagi beli di pasar, apalagi loakan nggak mau. Wah ini namanya orang sudah kedunian, orang sudah kedunian. Jadi ingin memanjakan diri, ingin memanjakan diri. Orang memanjakan diri itu namanya kedunian. Kita ya berarti masih akeh kedunian ya, suka memanjakan diri sih. Masih memanjakan diri. Masih memanjakan diri. Bener iku mangan lawe kerupuk bae kan cukup sebenarnya. Wong uripku sebenarnya cukup asal perutnya lapar sih. Orang kita Masya Allah ya mangan bae. Pirang-pirang temen lauk pautnya ada gorengannya. Muling kuwi. Anu sego jamblang, sate kentang, anu pirang-pirang dadare apa Masya Allah. Kedunian berarti itu kan ada unsur memanjakan diri. Memanjakan diri itu adalah dunia. Bukan sekedar niat untuk ibadah. Bukan untuk ternyata akeh keduniane. Kecuali diniati, kecuali niate sing bener, kecuali niate sing bener pisan, niate kudu bener pisan, pengen mangan enak kudu bener pisan niate. Lawan tidak bisa, tidak pandai menata niat ya sudah berarti kedunian. Burung akaroti. Itu kedunian. Mangan segolengko itu sudah kedunian. Kalau tidak bisa, tidak pandai menata-nata niat. Padahal nasi pakai kecap kerupuk itu aja udah lebih dari cukup. Kalau memang perutnya lapar sih. Jadi yang namanya ukhrawi itu tidak memanjakan diri. Kebalikan ukhrawi namanya duniawi, memanjakan diri. Memanjakan diri. Jadi niatnya kudu luwih pinter maning. Niatnya harus lebih pandai lagi. Pribadi kok tujuannya. Wahwa wal istighfaru utawi ngakeh-ngakehaken minhu saking makanan, sandangan, rumah. Huwa ya istighfar la ala shawab enggak ada wawunya. Li ghairillahi iku karena liyane Gusti Allah, tapi karena kepentingan hawa nafsunya. Padahal sudah cukup begitu aja. Padahal sudah cukup. Wa baina tanaumilan iku ing dalam antarane nikmat-nikmatan wa darurati lan ukuran darurat, darajatun utawi derajat, tingkatan. Yu abbaru kang diistilahkan anha saking darajat bil hajati opo hajat, istilah hajat. Wala halat iku kedue hajat tarafani utawi dua ujung loro. Wa wasitatun lan tengah-tengah. Tarafun utawi satu ujung yakrubu iku parek opo taraf min haddid darurati saking batas darurat. Fala yadurru maka orang bahayani opo haddun. Itu jadi antara bermewah-mewah tingkat memanjakan diri itu pun
bervariasi, bertingkat-tingkat. Ya mudah-mudahan baik makan nasi lingko itu tidak disebut keduniaan, mudah-mudahan saja. Itu ya iyalah, mudah-mudahan saja. Ya karena nasi lingko itu harganya masih murah, meskipun isinya banyak, belum terlalu mahal. Bayangkan kalau makan di restoran itu sedikit aja harganya sudah berjuta, sampai jutaan makanan. Mudah-mudahan makan nasi lingko itu tidak dianggap duniawi. Padahal di situ ada macam-macam lah ya, ada tahu, ada tempe, ada kecap, ada sambal kacangnya. Mudah-mudahan, semoga aja ini kan, jadi ini berlebihan memanjakan. Ini misalkan ukuran darurat sekedar bisa makan. Ini kan antara ini dengan ini kan bertingkat-tingkat. Lebih dekat ke sini, lebih dekat kepada kemewahan, atau lebih dekat kepada kesederhanaan. Makan nasi lingko itu lebih kepada arahnya, lebih kepada kemewahan yang memanjakan diri, atau kepada kesederhanaan. Kalau arahnya lebih kepada kesederhanaan, ya bukan disebut duniawi. Meskipun tidak murni ukhrawi, tapi kalau makanan arahnya kepada tingkatan mewah, wah itu sudah jelas duniawi. Ada unsur memanjakan, ada unsur gunggungan. Ya tingkatannya kopi, es teh gitu. Es teh harganya kira 3.500. Tapi kalau disebutnya iced tea, harganya berapa? Harganya beda lah. Fala yadur, maka orang bahaya nih opo taraf. Jadi ujung yang arahnya lebih kepada kesederhanaan itu tidak jadi masalah. Fa inna iktisara, karena setuhune betul-betul membatasi ala hadid darurat, ngatasi batas darurat, ghairu mungkinin. Iku ora mungkin kanggo tingkatan manusia kayak kita ini. Kalau kadar darurat sih nggak usah dikasih lauk, makan nasi aja udah cukup, ya kan? Yang penting perutnya lapar, betul-betul kelaparan, kasih nasi, nggak usah dikasih apa-apa. 30 juga cukup. Itu kalau kadar betul-betul darurat, ya kan? Betul-betul sangat sederhana sekali. Tapi perut kita, lidah kita berontak, nggak mau. Ya sudah, dikasih lagi. Jadi tidak saklek-saklekan kita, tidak saklek-saklekan. Imam Ghazali itu tidak saklek-saklekan. Tahu yang pembaca kitab ini potongannya kayak apa, tahu. Model-modelnya tahu, manusia tahu. Nah, yang penting tidak dianggap mewah gitu aja. Masih dalam batas umum, batas normal, bukan dianggap hal yang mewah. Tapi kalau makan yang sampai mewah-mewah yang harganya jutaan, wah itu berlebihan. Namanya ngaji, ada makanan, kadang-kadang ada sarapannya, itu sih wajar, bukan bermewah-mewah. Tapi kalau ngaji 1-2 jam sampai 300 juta, ya itu namanya kenemenan, namanya berlebihan. Duit 300 juta dihamburkan buat acara 1 malam saja, itu berlebihan. Kalau model kayak begini kadang-kadang ada makan pagi gitu ya, itu sih ya wajar kadang-kadang kan. Tidak kenemenan. Allah Ta'ala.